Nah, set. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi dunia. Udah jam berapa nih ya? Jam 10 kayaknya. Tadi habis sahur. Terus bentar, mau duduk dulu. Kok agak gelap ya? Jam, lampu jam. Nah, ini kan terang gitu kan. Saya nggak terlihat koret, tidak terlihat bangun tidur meskipun bangun tidur. Terus saya juga ada tugas video blogging, vlog buat UTS mata kuliah Ilkom, Ilmu Komunikasi dan Organisasi. Oh ya, tadi belum kenalan ya. Kan udah pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Tapi udah kenal kok tidak sayang. Nama saya Frisarana Dio Studio. Seperti yang ada di opening tadi, saya dari ada kesalahan ya. Ini teman saya Ramai. Saya dari kelas T1A, nomor absen 15. Nah, karena videonya, tugasnya itu sebenarnya disuruh vlog di kota asal, daerah asal. Namun saya nih masih di kosan, masih di Malang, jadi ntar video di keliling-keliling kotanya nanti nunggu saya pulang gitu ya. Rencana saya pulang hari ini sih, habis video ini gitu kan. Terus sepertinya langsung ke pertanyaan-pertanyaan aja. Sebelum ngomongin itu, sepertinya saya mau cuci muka dulu ya, gosok gigi kayak lagu Hindia gitu ya. Bilas muka gosok gigi evaluasi, asik. Bilas muka gosok gigi evaluasi. Enak. Jadi biar saya tidak terlihat koret gitu ya, biar enak dipandang di kamera, saya mau cuci muka dulu ya teman-teman. Di sini aja. Sudah bening. Meskipun tidak sebening opa-opa Korea ya. Saya sudah cuci muka. Dah, kita lanjut buat video menjawab pertanyaan yang harus dijawab. Bentar. Oke, untuk langsung aja ya. Ya di sini ada teman saya ini ya. Langsung saja ke pertanyaan. Itu yang pertama, itu pertanyaan masalah apa yang harus diselesaikan di kota asal gitu. Untuk masalah yang pertama mungkin saya bisa sampaikan mengenai jalanan di Kota Probolinggo. Ya jujur saja ada beberapa jalan yang masih tidak layak gitu loh, banyak lubangnya, terus membuat ban sepeda ini cepat bocor gitu ya, kan kasihan sepedanya. Terus ya nggak banyak juga sih, tapi adalah yang parah gitu loh. Kemudian untuk yang kedua mungkin mengenai SDM-nya sendiri ya, dari manusianya sendiri itu yang kurang ya contoh saja, kita kasih contoh misal kayak penggunaan masker, penggunaan ya helm gitu kan. Nanti saya akan beri contoh gitu di vlognya ya, bagaimana masyarakat Probolinggo ini dalam kurangnya kesadaran gitu loh untuk menggunakan masker. Ya tidak hanya itu sih sebenarnya, kayak pemuda-pemudanya gitu. Ya kalau orang sekarang bilangnya jamet gitu ya, itu annoying gitu, sangat
ya mengganggu lah, menurut saya itu mengganggu, seperti kayak knalpot bro kayak roeng gitu. Wah, mengganggu sekali sih itu. Kemudian selain itu sih masalahnya itu dari sektor pariwisata mungkin. Ya sebenarnya banyak gitu pariwisata yang ada di Kota Probolinggo dan cukup terkenal, seperti contoh air terjun Madakaripura, kemudian ada Gunung Bromo ya, meskipun Gunung Bromo itu milik bersama gitu ya. Kan wilayahnya ada di Probolinggo, Lumajang sama Malang gitu kalau nggak salah. Juga ada yang terkenal itu BJBR gitu. Tapi sebenarnya masih banyak pariwisata, terutama kayak air terjun itu, bukit itu masih kurang terjamah gitu. Maksudnya hidden gem lah, bisa dikatakan belum terekspos gitu. Orang-orang itu masih kurang mengetahui, dan itu kayak tidak ada yang mengelola gitu mungkin ya. Jadi kayak ya jangan sekedar hidden gem biasa yang mungkin orang-orang pengen kesana cuma bingung parkir, jadi nggak jadi kesana gitu kan. Ya itu sih ya, salah satu permasalahan yang ada di Probolinggo. Kemudian yang terakhir mungkin yang bisa saya katakan, nggak ada Shopee Food ya di Probolinggo itu. Belum ada Shopee Food. Di Malang sini kan enak gitu ya, Shopee Food murah gitu, 10.000 dapat banyak gitu kan. Tapi mengenai balik lagi ke Shopee Food ya, saya dapat info dari teman saya tuh, kebetulan driver Grab, katanya Shopee Food bakal ada gitu setelah Ramadan ini. Ya kabar baik lah bagi kita remaja-remaja pengejar diskon gitu kan ya, jadi bisa merasakan diskon di sini di Kota Malang gitu. Untuk permasalahan itu saja sih yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu kontribusi apa yang bisa saya berikan ketika saya lulus sesuai dengan jurusan saya. Nah, mengenai ini, karena jurusan saya TI, teknologi informasi, saya bergerak di bidang IT nantinya ya, amin gitu kan, sesuai yang saya tekuni saat ini. Itu sih yang saya pikirkan selama ini. Masih saya ingin membuat sebuah website gitu yang harapannya di website tersebut ya, saya menampung informasi mengenai UMKM mikro dan pedagang kaki lima gitu. Sebenarnya konsepnya mirip-mirip seperti GoFood, seperti GrabFood, seperti Shopee Food, sebenarnya mirip. Cuma di sini yang saya tekankan itu saya banyak melihat UMKM mikro di Probolinggo dan pedagang kaki lima itu benar mereka menyediakan kayak pesan antar gitu ya. Mereka di gerobaknya itu mereka ada menerima pesanan nomornya sekian gitu. Cuma untuk kita mengetahui nomor tersebut itu kan kita harus lewat situ gitu. Kalau nggak lewat situ atau bahkan nggak pernah lewat situ kan kita nggak tahu kalau ternyata ada yang jualan ini gitu. Nah dari situ saya terpikir ide bahwa saya akan menampung informasi mengenai informasi, nomor handphone yang bisa dihubungi gitu. Nantinya untuk pesanannya itu mereka sendiri yang mengantarkan. Jadi saya itu cuma membuat kayak wadahnya ini loh informasinya gitu. Juga untuk UMKM mikro itu terutama di pandemi ini banyak orang-orang yang memutar otak untuk meningkat ya kan tahu sendiri ekonomi itu saat pandemi itu menurun gitu. Jadi orang-orang harus berputar otak bagaimana caranya ekonomi ini bisa stabil lagi gitu. Yaitu salah satunya dengan berdagang gitu. Jadi banyak teman-teman itu yang menjual dagangannya atau menjual ya itu cuma disebarkan melalui sosial media. Nah kita tahu sendiri di sosial media kan kita harus, kalau di WA kita harus punya kontaknya, kalau di Instagram kita harus mungkin memfollow gitu kan. Cuma kalau kita tidak tahu apa-apa, kita bukan temannya atau kita tidak tahu dia siapa, kita kan
nggak tahu gitu loh, oh ternyata dia jualan ini, oh ternyata di Probolinggo ada nih produk ini, ada yang jualan. Nah disitulah saya ingin membuat sebuah website gitu. Selain itu di website itu nantinya harapannya itu nanti seperti permasalahan yang tadi saya sampaikan, yaitu mengenai pariwisata yang masih banyak yang belum terekspos gitu kan. Jadi di website itu nanti inginnya juga menampung informasi mengenai pariwisata tersebut gitu, lokasinya di mana, kemudian ini tempat apa, aman atau tidak. Ya harusnya aman sih ya kalau sudah jadi tempat pariwisata ya. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Untuk vlognya itu habis ini ya, tunggu saja. Nah ini saya pulang ke Probolinggo, terus saya membuat vlog keliling-keliling kota Probolinggo. Oh iya Jam, kita mulai jam berapa Jam? Habis ini Jam? Habis ini dong. Oke, habis ini berangkat ya? Langsung cus gitu. Oke, mantap. Oke, kita ketemu di alun-alun Pak, beneran ya? Ya antara itulah ini. Yuk kita berangkat dulu teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita lagi ada di Bundaran Geledak Serang. Nah, Bundaran Geledak Serang ini biasa disebut oleh warga kota Probolinggo yaitu Bundaran Glatser. Iya, bangunan ini termasuk masih baru di kota Probolinggo karena dulunya adalah perlimaan yang banyak lampu merah, lampu lalu lintas, dan itu terlihat sangat tidak teratur. Mungkin dengan dibuat bundaran seperti ini lebih tertata dan lebih rapi gitu ya. Nah sekarang nih kalau dijadikan bundaran seperti ini, menurut saya juga banyak menguntungkan warga-warga sekitar ya, karena banyak pedagang-pedagang baru atau pengusaha-pengusaha UMKM yang bisa menjajakan dagangannya di sini. Selain itu juga bisa untuk warga kota Probolinggo itu buat kumpul-kumpul, buat ngopi-ngopi di pinggir-pinggiran jalan sini. Ya, karena memang di kota Probolinggo itu bisa dikatakan sedikit tempat untuk nongkrong-nongkrong atau ngemper-ngemper gitulah. Jadi cocok lah buat warga kota Probolinggo. Terus di sana itu banyak taman ya. Ya, terlihat lebih rapi lah, lebih indah, lebih tertata gitu. Biasanya tuh sama orang-orang di sini atau warga kota Probolinggo itu kalau sore hari itu biasanya banyak orang yang sepedaan atau jogging, itu banyak. Apalagi komunitas-komunitas pesepeda bagi orang-orang yang maksudnya orang dewasa, orang tua itu sering di sini. Biasanya pagi-pagi itu banyak. Apalagi kalau buat pemuda-pemuda biasanya dibuat lari, jogging buat persiapan kedinasan biasanya ya. Ya bisa dilihat kondisi saat ini banyak warga kota Probolinggo yang lewat di sini. Ya memang kondisinya lagi bulan Ramadan sih, kan juga sekarang lagi sore hari nih, cocok buat ngabuburit. Nah, ya bisa dilihat lah banyak orang berlalu lalang dan mayoritas tidak pakai helm dan tidak pakai masker. Protokol kesehatan tidak ada. Corona pulang. Ya beginilah warga kota Probolinggo. Yuk kita jalan-jalan ke sana. Ya teman-teman, kita lagi ada di tengah-tengah Bundaran Geledak Serang. Nah, fakta uniknya, dulu waktu peresmian, waktu pembukaan pertama kali Bundaran Geledak Serang ini, di sini tuh dulu masih berair gitu. Nah, ya
kalau berair kan tampak seperti kolam gitu ya. Dan mayoritas kota Probolinggo itu masih apa ya, kurang ke kota-kotaan gitu lah, maksudnya agak ke daerah-daerahan gitu lah. Jadi waktu ada bundaran kan juga ya bisa dibilang pertama kali punya bundaran. Sebenarnya ada, cuma tidak tampak seperti ini. Nah ini kayak tampak seperti bundaran kayak di kota-kota besar gitu. Nah ketika baru dibuka, tempat ini dijadikan tempat renang oleh warga sekitar. Ya, memang unik. Tapi ya gitulah warga kota Probolinggo. Saya kurang tahu ya ini kenapa kok jadi nggak ada airnya, asat gini. Ya mungkin untuk menghindari renang itu ya. Karena di bulan Ramadan kita harus menghindari yang segar-segar gitu ya. Ya mungkin itu saja di Bundaran Kendal Serang. Kita lanjut di tempat selanjutnya. Yuk. Ya teman-teman, kita lagi ada di alun-alun kota Probolinggo. Ya bisa dilihat sendiri kondisinya lagi sore hari ini menjelang maghrib. Di bulan puasa ini tentu banyak warga kota Probolinggo yang menghabiskan waktu di sini untuk bersantai menunggu waktu berbuka. Ya bahasa kerennya itu ngabuburit ya. Banyak pemuda-pemuda yang melakukan aktivitas olahraga atau keluarga-keluarga yang sedang jalan-jalan di sini sambil mencari takjil. Ya di sini ini alun-alun kota Probolinggo ini termasuk baru direnovasi. Dulu ini tempatnya agak rendah, jadi sekarang sedikit ditinggikan gitu, tanahnya ditambah. Terus sekarang ini terlihat lebih rapi sih menurut saya sih. Jadi lebih enak lah dipandang lah, lebih luas gitu rasanya. Dulu itu di bagian sana, belakang sana itu ada kayak tempat bermain anak-anak gitu. Cuma kurang terawat dan jadinya memberi kesan yang buruk gitu loh. Rombuh, kalau kata orang Jawa bilang rombuh gitu. Kalau sekarang ini lebih rapi, lebih enak lah dipandang lah. Memang selayaknya alun-alun seperti ini lah. Ya, nampaknya kita di sini sudah di alun-alun dan ada beberapa pemuda-pemuda yang mengisi waktu luangnya untuk olahraga ya, lari-lari ya. Mari kita tanya satu orang ini. Dengan Mas siapa namanya? Dengan Mas Rian Baturungi. Mas Rian. Ini di sini nih ngapain ini kegiatannya sore hari ini? Kegiatan di sini lari. Lari ya? Iya. Terus buat apa? Manfaat tujuannya gitu lari. Apa sih tujuannya? Apa cuma gabut aja di rumah sambil menunggu waktu buka atau gimana? Ya yang jelas sambil menunggu waktu buka, sama yang juga biar tubuh kita itu selalu fit walaupun di bulan Ramadan seperti ini. Terus ini kamu sendirian aja Pak? Gimana ya? Oh saya di sini sama teman-teman saya, teman-teman angkatan saya yang kebetulan sekarang sudah nganggur. Oh, nganggur ya? Iya ya. Terus terakhir nih, ya. Satu kata buat kota Probolinggo. Mantap. 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 Terima kasih Mas Rian. Ya sama-sama. Ya itu tadi sedikit wawancara dari salah satu warga kota Probolinggo, salah satu pemuda kota Probolinggo yang memanfaatkan fasilitas yang ada di alun-alun kota Probolinggo. Apa terus, Ben? Ya, mungkin itu saja. Jam sudah menunjukkan pukul 17.18. Saya juga mau berbuka puasa, sudah menjelang waktu buka puasa. Saya juga haus ini ya, dari tadi ngomong terus ya. Mungkin itu saja dari saya. Oh ya, saya punya pantun nih. Ibu Sasa ketemu Ibu Anya. Selamat berbuka puasa untuk semuanya. Satu lagi, Aura kasih beli sepatu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.